Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Bersama-sama kita hormati Ibu Kepala Desa Limbang Jaya 1 beserta perangkat yang sempat hadir, kemudian para asatidz hadir, juga ada juga Ustaz Hamdan, Mudir Ma'had Inayatullah. Beberapa malam itu hadir juga Ustaz. Para tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini minta maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengulangi rasa ta'zim kami, rasa hormat kami kepada beliau semua. Para pengurus rumah tahfiz, rumah tahfiz Ummi Salwati, kemudian para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, doa dan kata kami kurang jantan ini kesan Ustaz karena ada yang datang memperkuatkan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita malam ini di bulan yang baik, di malam ke-26 dari bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan apa yang kita dapatkan malam ini Bapak Ibu, itu rezeki. Duduk hadir di situ ini rezeki. Jadi kalau kita bahas kalimat agung Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada 3 nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, 3 nama Allah. Apa nama Allah yang ada di situ? Allah. Terus Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada 3 nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim sering kita artikan pengasih penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau dilihat sekilas Bapak Ibu, pecahnya itu sama baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu pengasih penyayang. Tapi ternyata kata
ulama, dua kalimat ini mengandung makna yang berbeda. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk Allah. Tak peduli Bapak Ibu, nak orang baik, nak orang jahat, tinggalnya tinjuk. Okay. Bahkan bukan yang jahat, termasuk yang tidak percaya kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, orang-orang kafir dapat juga masuk nikmat dari Allah. Tak ada kita melihat misal ada orang tak mayang, buat dia ini tak semayang, ya? Tahu-tahu tak makan, masih makan, masih dijual oleh Allah rezeki. Orang-orang kafir tadi juga lihat, malam duit lagi ada di juga ada, duit lagi ya. Nunggu 16 toko-toko besar itu di Cina lalu. Orang yang tidak beriman kepada Allah diberi oleh Allah rezeki. Inilah Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, tak peduli siapa itu, dapat galau. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang sifatnya khusus. Kalau Ar-Rahman tadi umum, Ar-Rahim khusus, hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Dan Ar-Rahim itu khusus pemberian Allah. Nah, pemberian Allah di sini Bapak Ibu, yang namanya rezeki tak selalu harus berupa duit reto. Kita kan mayangkan rezeki itu, ya tak jauh-jauh dari duit, naruh reto, rumah besar, mobil. Rezeki itu baik untuk kita. Padahal rezeki itu tak harus selalu bentuknya baik. Coba kita perhatikan doa khatam Quran. Tinggal kita baca itu. Malam ini kita baca sama-sama di Masjid Darussalam. Di situ ada kalimat warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Warzuqna tilawatahu, dan rizkikanlah kepada kami ya Allah, tunjuk kami koni rezeki berupa apa? Tilawatahu, untuk membaca Al-Quran. Berarti galak baca Quran itu rezeki. Cuma jalan kita dengan orang rezeki itu itulah. Galak datang ke masjid, diundang orang payu malam ini kita ke rumah takfis nak nuzul Quran, datang ajaran itu rezeki. Itu ditahan ada rezeki, nak lalu. Ini pun adalah rezeki yang wajib untuk kita syukuri. Bahkan ini rezeki yang sifatnya khusus, yang tak galau orang boleh, tak galau orang dapat. Kau jibukan semalam ni, sah, mengumpulkan orang kawin baik lagi. Kamu kumpulkan orang, ngajak, nanti joget, kau berjerukan, ngajak ngaji, dia sepi. Siapa yang datang, itu orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Digerakkan oleh Allah. Maka bersyukur kita malam ini boleh rezeki. Rezeki apa? Rezeki nuzul Quran. Dapat rezeki senek, ini juga senek. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang wajib untuk kita syukuri. Dan kita belum lihat berasonya, betapa bertuahnya, beruntungnya orang dapat rezeki modern ini. Dan lagi dunia barangkali belum terasanya.
Teraso nian, udah gila mati. Lah mati, baru teraso. Mendang lagi di dunia itu kamu disuruh milih, nggak rezeki duit apa ngaji? Aduh duit. Kalau disuruh milih, nggak duit, apa nak ngaji? Duit. Belum niat teraso. Akak gila mati dalam kubur baru. Cuma nyesal dalam kubur lakasep ini kamu lakasep maka alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Al-Quran Bapak Ibu rahimahullah mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini menghimpun seluruh ilmu Allah. Ilmu Allah yang terkandung pada kitab-kitab Nabi terdahulu. Kita tahu Allah telah menurunkan 4 kitab, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada 4 kitab. Selain 4 kitab, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan 100 suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. 100 jumlahnya 100 suhuf. Kata Habib Zain bin Smith dalam kitab Syarah Hadis Jibril, beliau mengulas perihal 100 suhuf ini. 100 suhuf ini kata beliau rinciannya 50 ala syir. 50 Allah berikan kepada Nabi Syir. Kita baca mendengar Nabi Syir. Ibu Nabi Syir, Bapak Ibu, anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam. Memang tak ada termasuk rombongan 25 Nabi dan Rasul itu. Tak termasuk. Tapi Nabi Syir ada. Banyak kapung jumlah Nabi itu. Jumlah Nabi Bapak Ibu kata ulama tidak kurang dari 124.000 jumlah Nabi. Jadi bukan 25 tu baik. 25 tu yang wajib kita imani. Banyak 124.000 Nabi, 313 Rasul. Banyak. Termasuk tadi Nabi Syed, anak Nabi Adam. Itu dapat berapa suhuf? 50 suhuf. Kemudian yang kedua 100 jadi kurang 50, tinggal berapa? 50. 50 ini salatun ala Idris. 30 Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Idris. Nabi Idris dapat 30 suhuf. Sisa berapa? 20. 20 itu ini berbagi 10 seorang. Suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim dapat 10, Nabi Musa dapat 10. Cukup lengkap 100. Jadi ada 100 suhuf, ada 4 kitab. Di sini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, hebatnya Al-Quran. Ternyata Al-Quran kita ini menghimpun segala ilmu yang ada di kitab-kitab tadi, yang ada di suhuf-suhuf tadi. Ada galau itu dalam Al-Quran, ada galau kandungan ilmu Allah. Al-Quran berapa surah? Al-Quran 100 surah. 114 surah. Dari 114 surah tadi, kandungan ilmu Allah itu Allah himpun, Allah padatkan ada di surah yang pertama. Surah pertama, surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah, surah pertama. Al-Baqarah, surah kedua. Al-Fatihah, maka Al-Fatihah dijuluki Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, induknya kitab Al-Fatihah. Allah himpun dalam surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah itu luar biasa. Ini luar biasa. Disebut oleh Nabi Sab'ul Mathani, 7 yang berulang-ulang. Kenapa disebut 7 yang berulang-ulang? Jadi kita ulang-ulang Al-Fatihah. Dalam sehari semalam tak kurang 17 kali kita baca di dalam sholat. Belum lagi ada acara, kata di Ustaz kita Fatihah berapa kali itu di Fatihah? Sab'ul Mathani, 7 yang berulang-ulang.
Al-Fatihah berapa ayat? Hah? 7. Kita pulau baru lagi itu. 7 berulang-ulang. Kamu bingung? 7. Al-Fatihah 7 ayat. Dari 7 ayat ini Bapak Ibu, Allah himpunkan lagi ilmu Allah itu adanya di ayat pertama. Ayat pertama yang apa bunyinya? Bismillah. Hah? Bismillah. Itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus untuk surat Al-Fatihah, Bismillah itu ayat pertama. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Sudah kamu lihat? Bismillah. Hitung lah, coba bikin dulu. 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Dari 19 huruf ini Allah himpun lagi ilmu Allah. Ada di mana? Di huruf yang pertama. Huruf apa? Huruf yang pertama itu ya. Huruf Ba. Huruf Ba. Oh berarti luar biasa huruf Ba. Huruf Ba itu Bapak Ibu luar biasa. Sehingga seluruh surah yang ada di dalam Al-Quran itu dimulai dengan huruf Ba. Seluruh surah dalam Al-Quran dimulai dengan huruf Ba. Itu kan dari mana huruf Ba? Dari mana huruf Ba? Ba kan? Iya kan setiap surah itu pangkalnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka dimulai dengan huruf Ba. 114 ada Bismillah di dalam apa di dalam Al-Quran. Nah kamu protes, oh tak ada tas. Ngaku At-Taubah tak ada Bismillah. Surah Taubah itu haram pakai Bismillah. Baca surah Taubah dari awal. Berarti jika kamu tak seluruh surah di dalam Al-Quran dimulai dengan Ba. Karena At-Taubah tak boleh baca Bismillah. Iya, tapi pakai surah Taubah itu kok baru antum minallah. Ba juga. Masih Ba. Berarti berapa jumlah Bismillah dalam Al-Quran? Jumlah Bismillah dalam Al-Quran kan uji tadi. Al-Quran itu 114 surah. Setiap surah di pangkalnya itu ada Bismillah. Kecuali surah At-Taubah 114 surah berarti berapa? 113. Tetap 114. Jumlah Bismillah dalam Al-Quran tetap 114. Di mana tahu di surah An-Naml ayat 30 saya quote. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tetap 114. Alhasil seluruh surah di dalam Al-Quran dimulai dengan huruf Ba. Jadi kandungan ilmu Allah itu ada di huruf Ba tadi. Nah dari huruf Ba itu Bapak Ibu, Allah padatkan lagi kandungan ilmu. Ada di mana? Ada di titik huruf Ba. Di titiknya huruf Ba. Tapi bukan titik yang di bawah Ba itu. Titik di bawah bukan titik itu. Yang dimaksudkan oleh ulama titik di situ adalah titik yang pertama kali dibuat ketika kita nak buat huruf Ba. Itu kan titik dulu, baru narik. Terbayang kan? Titik dulu, baru narik. Nah titik yang itu. Titik yang itu disebutkan dalam kitab Hasbiyah Tuhfatul Muhtaj oleh Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani. Titik itu adalah nuqtatul wujud. Asal segala kejadian. Kalau orang ngaji tasawuf Bapak Ibu, ngaji titik, ngaji Nur Muhammad. Ngaji Nur Muhammad sampai mati ngaji titik tahu dah. Dia tahu salah kupas baru ni aku gila. Seperti itu kan. Kami dulu pernah diajak guru kami malam-malam itu begadang. Itu bahas titik. Sampai anak subuh tahu dah. Baru titik. Maka luar biasa ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, tentang bismillah, Bapak Ibu kepala ngomongkan bismillah. Dalam kaitannya dengan pembacaan Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim itu ada 5 hukum.
Ada 5 hukum Bismillah. Hukum yang pertama, wajib dibaca Bismillah. Kapan menjadi wajib? Ketika baca suratul Fatihah di dalam sholat. Dan lagi mayang, wajib itu baca apa Bismillah dalam Al-Fatihah. Kenapa wajib? Yuk baca Al-Fatihah rukun dan Bismillah itu ayat pertama dari Al-Fatihah. Sehingga orang yang tak baca suratul Fatihah atau tak baca Bismillah di dalam suratul Fatihah, sholatnya tidak sah. Uji kamu nggak mau nanti cari di Mekah, Madinah. Itu kalau sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu di imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah juga, tapi sir ading. Dia sebut ading. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru buat. Memang baik itu cara sholat yang madhab Hambali. Di Saudi itu dia pakai madhab Hambali. Cuma tahu saya baik tadi bawa ke Bina di Jaya. Kalau dia uji dari Mekah tadi, balik dari pergi haji umroh, akan balik setelah dan jadi imam. Dia masih tahu salah. Ada imam itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini mana Bismillah. Hoi, pak itu tak lama kali. Apa dulu? Dia Mekah Madinah tu baik iya itu cara orang ini. Kita ini kok cara diriwayat itu matanya mazhab Syafi'i. Orang yang pintar itu Bapak Ibu, orang yang bijak itu pacak nempatkan diri. Kira Syekh Sudes, Syekh Abdul Rahman Sudes, imam besar Masjidil Haram. Ketika beliau ke Jakarta, beliau jadi imam di Masjid Istiqlal. Beliau ke Korea mengamalkan yang tadi Bismillah ading. Tapi begitu jadi imam di Istiqlal, dari pangkal beliau lakukan Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu baru orang pintar. Orang pintar pacak nempatkan diri. Nah, apa dibiko bak mano cara orang dibiko, orang dibiko. Baik. Jadi hukum baca Bismillah yang pertama hukumnya wajib, yaitu di dalam suratul Fatihah ketika sholat. 1, 2. Hukum baca Bismillah itu hukumnya sunnah. Sunnah. Kapan Bismillah menjadi sunnah? Ketika kita mengawali pembacaan surah-surah di dalam Al-Quran, di awal setiap surah, kecuali surah At-Taubah dengan surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah tadi wajib Bismillah. Surah At-Taubah haram. Selain dari surah itu, maka mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah. Baca qul huwallahu ahad Bismillah dulu, baca qul a'udzu birabbil falaq Bismillah dulu, qul a'udzu birabbin nas Bismillah dulu. Apa hukumnya sunnah? Itu hukum yang kedua. Yang ketiga, hukumnya haram. Tak boleh baca Bismillah ketika itu. Kapan? Di pangkal surah At-Taubah. Ketika kita baca surah At-Taubah, At-Taubah surah ke-9 surah ke-9, surah Taubah. Akan-akan kalau kamu baca Quran, baik itu sampai ke surah yang ke-9 itu surah Taubah, maka haram atau fuqaha di situ kita baca Bismillah, tak boleh Bismillah. Ta'awuz itu di situ. Alhamdulillah. Bismillah tak ada. Nah itu hukum yang ketiga haram di awal surah Taubah. Hukum yang keempat baca Bismillah hukumnya mubah. Apa sunnah? Apa makruh? Yang keempat hukumnya makruh. Kapan menjadi makruh? Ketika dibaca di pertengahan surah At-Taubah. Kamu baca surah At-Taubah, di tengah-tengah berhenti, ada gawe misalnya, kamu tutup Al-Quran, kemudian nak lanjut pulau baca surah At-Taubah. Nah ketika nak lanjut ini kan mulai dari tengah berarti mengucap Bismillah di tengah surah At-Taubah hukumnya makruh. Mengucap Bismillah di tengah surah At-Taubah haram, kalau di tengah makruh. Yang terakhir, hukum baca Bismillah itu mubah. Artinya boleh dibaca, boleh tak ada. Kapan? Ketika kita membaca surah
surah selain surah Taubah di pertengahan Al-Baqarah, di pertengahan Ali Imran, di pertengahan An-Nisa. Nah, itu baca bismillah hukumnya mubah. Nah, dibaca boleh, tak ada juga boleh. Nah, kok kita saksikan kalau ada imam-imam misalnya baca surah-surah yang panjang baca di Masjid Agung misalnya, dia baca dari pertengahan surah Al-Baqarah, itu tak ada berbismillah sebelumnya. Karena memang hukumnya mubah ketika di pertengahan surah selain surah At-Taubah. Nah, itulah 5 hukum bismillah dalam kaitan dengan bacaan Al-Quran. Nah, sudah kita aku ceramah ini. Jam berapa? Apa lagi dikit? Bapak Ibu rahimahullah, jadikan momentum nuzulul Quran ini. Kita bangga punya Al-Quran, luar biasa Al-Quran yang ada pada kita ini. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW menghimpun seluruh ilmu Allah. Maka sekarang di bulan Ramadan ini, bulan turunnya Al-Quran, perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Yang pertama, nampak pelajaran yang kita ambil dari nuzul Quran ini, jaga adab dengan Al-Quran. Jaga adab dengan Al-Quran. Kalau ada orang baca Quran, diam. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza quri'a Al-Quran, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, maka dengar, tak usah ngerepet. Pernah ada orang ngaji, dengarkan. Fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan kata Allah, wa ansitu, dengar kamu tuh orang baca Quran, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Alhamdulillah malam ini kita ada mereka. Diam, ibu-ibu itu biasa mengaum bunyi sarang rokok. Benar. Minta maaf bapak ibu-ibu, bapak-bapak. Apa nado acara sedekah orang baca Quran dulu duduk diam. Kebanyakan, tahu nggak di Limbang Jaya jadi kebanyakan baik bapak-bapak. Cuma ibu-ibu, la ilaha illallah, pengaum. Aku gala di atas panggung jadi kedengaran jelas. Dan tak sapi-sapi dan mereka kurang-kurang anak. Itu namanya secoba. Kepaya stop dulu, kita baca Quran. Udah itu, kok baru belum? Stop, apa kurang baca Quran, berhenti. Dengarkan Al-Quran. Mereka itu tak baik, itu termasuk adab yang buruk dengan Al-Quran. Kaji Allah jadikan hati kita keras. Kalau hatilah keras beri. Jadi adab yang pertama, kalau ada orang baca Quran, dengarkan, didengar. Kemudian yang kedua, perhatikan adab dengan Al-Quran, Bapak Ibu. Jangan sampai Al-Quran terkapar-kapar. Alhamdulillah, kita naruh di Al-Quran berapa? Termasuk juga perhatikan Yasin. Pasaran baik, kita pergi tempat orang takziah, tempat orang sedekah Yasin, terkapar-kapar di dalam Yasin itu. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala, terkapar-kapar itu hukumnya haram. Tak boleh. Maka aku agak Ustaz, kalau ada acara takziah, acara yasinan, itu setelah yasinan ada orang berjalan, oh diambil yasin itu saya bagus. Agar apa? Jangan sampai dikaparkan orang. Nah kita itu, perkara itu kita anggap sepele, boleh kita kapar-kapar ini jangan, tidak boleh, tidak apa-apa. Kita merasa standar di orang. Tak boleh, hukumnya haram. Apalagi ini rumah tahfiz harus jadi contoh. Harus jadi contoh bagaimana kita memuliakan Al-Quran. Kalau rumah tahfiz tempat orang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, tak baca memuliakan Al-Quran, apalagi orang di luar. Maka muliakan Al-Quran, letakkan Al-Quran di tempat yang terhormat. Kemudian yang berikutnya, adab terhadap Al-Quran banyak Bapak Ibu sebenarnya disebutkan Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran.
Habis itu banyak adab-adab kita terhadap Al-Quran. Jangan menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, wudu, la yamassuhu illa al-mutahharun. Wajib, apalagi dalam mazhab Syafi'i wajib hukumnya megang Al-Quran itu dalam keadaan berwudu. Kalau tak naruh wudu hukumnya haram. Maka perkara yang dilarang bagi orang yang batal wudu itu 4 dalam mazhab Syafi'i. 1, tak boleh semayang. 2, tak boleh tawaf. Yang ketiga, tak boleh menyentuh Al-Quran. Yang keempat, tak boleh membawa Al-Quran. Uji kamu, menyentuh membawa, kalau tak membawa. Menyentuh dengan membawa, beda. Kalau nyentuh Al-Quran, itu mushaf, pegang, itu nyentuh. Tapi kalau yang namanya membawa, Bapak Ibu, tak mesti nyentuh. Bisa jadi Al-Quran itu kamu masukkan dalam tas. Tas itu kamu tenteng. Dalam Al-Quran itu membawa, wajib dalam keadaan suci pakai wudu. Kamu sama, nama Al-Quran di jalan. Nah, maka di sini dibahas oleh fuqaha. Kalau kita nak bawa tas, di dalamnya ada Al-Quran, jangan sampai Al-Quran seorang ada dalam itu. Harus ada barang lain. Bahkan kata ulama, meskipun barang lain itu sekedar jarum kecil, tapi ada barang lain. Apa fungsinya? Nah, kita mainnya di niat kita bukan mau Al-Quran, mau barang tadi. Sehingga walaupun dalam keadaan tidak berwudu, kita tetap baca mau Al-Quran. Apalagi yang ada terhadap Al-Quran. Termasuk juga kita kalau baca Yasin, baca Al-Quran, galak baik kok. Apalagi orang tua, apa namanya itu? Galak baik kok baca Al-Quran. Itu tak boleh kata ulama, haram hukumnya itu. Tak boleh. Maka mereka duit lajulah. Itu duit, baik lajulah. Melihat buku catatan utang. Itulah nama dari. Tapi malik Al-Quran jangan haram. Ngaku kita kotor. Kita sentuhkan kepada mushaf yang suci, tak boleh kata ulama hukumnya haram. Termasuk juga kata ulama tak boleh nyimpan duit dalam Quran. Pernah ditanya ngatap bukan musim tuyul. Musim tuyulan. Tak tahu tuyul ni kan. Jadi banyak yang bertanya ya. Tas mana lah aku duit masukkan dalam Quran. Agar ada dari tuyul. Jadi kita tuyul takut sama itu nanti. Jadi dari bukanya. Uji bukan masalah tuyul ku takut melepaskan duit dalam Al-Quran kata ulama hukumnya haram. Tak boleh. Tak boleh. Jadi alhasil banyak Bapak Ibu adab-adab terhadap Al-Quran yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita agar kita dapat rahmat Al-Quran. Jadi pelajaran dari nuzul Quran ini yang satu, hormati Al-Quran, muliakan Al-Quran. Yang kedua, muliakan Ahlul Quran. Siapa itu Ahlul Quran? Semua orang yang berkhidmat membaktikan hidupnya untuk Al-Quran. Itu Ahlul Quran. Jadi Ahlul Quran itu tak ada sempit, bukan sekedar penghafal Al-Quran kata ulama. Segala orang yang berkhidmat, dia rumah tahfiz, guru ngaji, pokoknya dia membaktikan hidupnya untuk Al-Quran, itu Ahlul Quran. Nah, kita hormati. Kita itu nih, apa nado pejabat, orang gerak, orang pemerintah, dia porpor. Dia porpor. Panggilan kayak ada acara, orang pemerintah datang, disambut, duduk depan kursi bagus, giliran guru ngaji datang, nampak orang lagi dah. Pejabat-pejabat duduk depan, orang-orang gerak pemerintah tadi, guru ngaji tadi itu belakang. Jadi orang tak ada, dinampakkan orang tak ada. Oh ini Bapak Ibu Ahlul Quran. Nabi SAW menyebut Inna lillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ahlina minan nas, inna lillah ahlina minan nas. Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Allah naruh keluarga dari kalangan manusia.
Anggaplah kasarnya Allah nerdulur naruh sana dari kalangan manusia. Ketika Nabi mengucapkan ini, sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa ya Rasul? Orang-orang yang kamu sebut keluarganya Allah itu, dulurnya Allah. Siapa? Dulur Allah yang ada di dunia. Maka dijawab oleh Nabi SAW, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran ini ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala, wa khassatuhu, dan orang-orang khusus, orang-orang istimewa di sisi Allah. Itu kadang Bapak Ibu menghormati orang, naruh pandangan gitu. Oi hormat dengan si anu itu. Ngapo dia sanak bupati. Dia sanak gubernur, bukan hormat. Ngapo dia ada yang dipandang. Terpikir dong kita, ahlul Quran ikut sananya Tuhan. Belahan gubernur, mana gubernur? Ada apa? Ikut sananya Allah. Yang nyebut itu Nabi Muhammad SAW. Oh jadi tahu sebenarnya itu salah bupati. Oh mulai kita muliakan walaupun tak kenal. Ada yang kelempel tadi sana bupati. Nah itu keluar dari Allah. Maka kalau pengen hidup kita berkah dimuliakan oleh Allah, muliakan orang yang dimuliakan Allah, muliakan ahlul Quran, muliakan guru ngaji, muliakan para penghafal Al-Quran. Tak bakal gino Bapak Ibu kita biru mulia. Guru ngaji mulia.